Assalamualaikum, halo, welcome to my channel nge-YouTube yuk. Nah teman-teman, buat kamu yang baru mampir di channel ini, perkenalkan, untuk channel ini berisi mengenai beberapa tutorial untuk YouTuber pemula. Pokoknya Nisa kasih tahu kamu di channel ini. Jadi kalau kamu nge-YouTube, jadikan salah satu channel ini panduan kamu teman-teman. Nisa bakal kasih tips, kemudian tutorial dari pengalaman Nisa. Oke, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you. Pastinya kamu mampir di sini untuk cari tahu tentang YouTube teman-teman ya. Dan banyak dari teman-teman yang mau mulai nge-YouTube nih. Masalah yang sering dialami adalah mau buat konten apa ya? Bingung Nisa, pengen nge-YouTube juga tapi bahas apa ya? Pasti gitu rata-rata teman-teman. Dulu Nisa juga awal mulai seperti itu kok ya. Intinya bingung mau buat konten seperti apa. Nah, yang tahu itu sebenarnya dari diri kalian sendiri loh teman-teman. Karena terjun dalam dunia YouTube itu nggak singkat alias lama. Harus sabar, kemudian tekadnya kuat dan konsisten. Nah, jadi sebelum mulai nge-YouTube, biar kedepannya nih, nanti kamu nggak berhenti di jalan, lebih baik tentukan konten channelmu berdasarkan 3 hal ini teman-teman. Dan ada beberapa langkah lagi setelah menentukan ide konten. Nah, apa aja sih? Yuk simak videonya sampai selesai teman-teman ya. Nah teman-teman, tentukan ide konten berdasarkan 3 hal ini. Yang pertama, apa hobi kamu? Tahu kesukaan kamu? Yang kedua, apa pekerjaan atau profesi kamu? Yang ketiga, apa skill atau kemampuan kamu? Nah, pastinya yang tahu kan kamu sendiri teman-teman ya. Kenapa begitu? Dikarenakan yang tadi udah Nisa sampaikan ya, biar kedepannya tuh kamu gak ngerasa bosen ataupun kamu gak habis akal gitu ya untuk buat konten selanjutnya gitu ya kan. Nah sekarang pikirkan yang pertama teman-teman, apa hobi kamu? Misalnya nih, kamu hobinya itu baca buku, nyanyi, main musik, traveling, nonton film, mancing, atau kaum rebahan. Nah teman-teman, berdasarkan hal tersebut yang kamu sukai ataupun jadi hobi kamu, bisa dijadikan konten. Nah lebih jelasnya gimana sih Nisa? Kita harus lihat channel yang sudah besar teman-teman. Kamu bisa tiru dari channel tersebut. Menirunya gimana Nisa? Oke, nanti kita jelasin, makanya simak terus teman-teman. Nah oke, kita ke contohnya ya. Hobi kamu misalnya nih mancing ya, buat yang cowok-cowok ya. Buat cowok-cowok, bapak-bapak juga bisa ya, bapak juga cowok ya. Oke, udah lumayan banyak ya memang yang bikin konten tentang mancing di Indonesia sekarang ya teman-teman. Contohnya channel mancing yang terkenal itu yang Nisa tahu, itu Gondrong Labanan. Atau teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Atau kita ke contoh lain deh, hobinya. Misal nonton film, kamu bisa nge-review film. Tapi konten ini memang sedikit beresiko, nggak sedikit ya. Malahan, high resiko. Ataupun tinggi resiko. Karena itu adalah konten re-upload. Kalau teman-teman masih pemula, nggak aku saranin untuk buat konten ini. Jadi ini skip dulu deh ya. Kita cari hobi lain. Contohnya nih, kamu suka cerita horor. Nah, bisa kamu ceritakan kisah-kisah horor tersebut teman-teman, baik fiksi maupun non-fiksi, itu dengan ciri khas kamu sendiri. Tapi bisa kamu tiru ataupun lihat channel terkenal tentang cerita horor itu seperti Nadia Umara yang bisa tahu teman-teman ya. Atau kamu bisa cari channel lain. Cara mencari channel terkenal yang mirip konten yang mau kamu buat teman-teman, itu tinggal cari aja di aplikasi YouTube ya, di penerusan YouTube. Awal mulanya kamu jadikan mode samaran. Oke, jadi terus kalau udah mode samaran, silahkan cari di pencarian YouTube sesuai dengan keyword ataupun kata kunci yang mau kamu tulis. Misalnya kayak cerita horor gitu ya, ataupun mancing apa gitu. Di situ ada.
Ada di situ kan keywordnya ataupun saran kata kunci dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat yang bisa jadi kompetitor ataupun saingan dari channel kamu. Tapi kamu bisa niru dari channel tersebut teman-teman. Oke, opsi kedua, kalau misalnya kamu masih bingung, apa sih sebenarnya hobi aku ya? Karena memang dulu Nisa juga ngonten itu bingung hobinya apa gitu kan. Akhirnya kamu bisa berdasarkan pekerjaan ataupun profesi kamu. Misalnya pekerjaan kamu itu ASN dan baru diterima jadi pegawai ya. Kontennya bisa tentang tips gimana biar bisa keterima. Kemudian ngerjain soal tes biar tinggi nilainya gimana. Pokoknya pengalaman kamu menjadi ASN ataupun CPNS teman-teman ya. Oke, karena memang kenapa Nisa rekomendasi? Karena pernah aku lihat channel ngebahas soal-soal tes masuk CPNS. Itu ramai banget teman-teman, apalagi kalau waktunya tes gitu kan ya. Nah, kalian bisa cari ya tentang hal tersebut kalau kamu tertarik teman-teman. Yang membahas tentang soal-soal tes CPNS ya. Oke, atau misal sebagai petani, kamu juga jualan bunga misal. Aglonema ya. Nah, bisa buat konten gimana cara merawat bunganya. Sembari kamu jualan bunga juga, teman-teman. Ataupun kalau petani itu tentang pupuknya dan sebagainya ya. Itu bisa jadi konten, teman-teman. Pokoknya bermanfaat banget malah ya untuk yang lain ataupun penontonnya. Nah, ada juga nih peternak ayam. Peternak ikan juga bisa. Misalnya gimana cara membesarkan ikan, makanan ikan apa aja sih, kemudian ukuran-ukuran kolamnya gimana. Itu juga bisa kamu jadikan konten teman-teman. Silahkan kamu cari channel-channel yang mirip, yang udah besar ataupun yang udah duluan punya subscriber banyak, yang sesuai dengan channel yang mau kamu buat teman-teman. Jadi ingat ya, gak boleh campur-campur. Harus satu jurus teman-teman ya. Tetap satu topik aja. Misalnya tentang mancing ya mancing. Tapi mancing apa? Ikan, belut, atau yang lain itu boleh. Kemudian petani apa? Misal sawah atau yang lainnya. Itu pokoknya sesuai tentang bercocok tanam gitu ya. Oke. Kenapa buat konten berdasarkan profesi ataupun kerjaan kamu? Nah, itu alasannya sama seperti yang tadi Nisa jelasin. Kedepannya kamu gak akan sulit menentukan konten ataupun video yang bakal kamu buat tuh kayak mana selanjutnya, gitu kan. Karena itu memang hal yang sering kamu lakukan, teman-teman. Oke, selanjutnya nih ya. Berdasarkan dua hal tersebut tadi ya, yang hobi dan juga profesi kamu, itu udah ada belum yang mau kamu bayangin gitu ya? Udah di pikiran belum? Kira-kira aku bakal buat konten ini nih gitu ya. Tapi kalau masih belum ada, oke. Kalau misal kamu memang belum kerja ya ataupun mahasiswa, anak SMA itu, kamu bisa coba dengan berdasarkan skill ataupun kemampuan kamu. Itu yang tahu hanya diri kamu sendiri teman-teman. Kamu bisa apa? Kamu mau sharing apa ke yang lain? Itu silakan ya. Kalau memang gak expert ataupun gak ahli banget gak apa-apa. Sesuai pengalaman kamu aja teman-teman. Boleh kamu share ke yang lain. Misalnya kamu udah pernah ikut kursus nih menjahit ya kan. Ataupun desain grafis. Atau edit foto misal. Kemudian edit video. Atau kamu punya skill dubbing nih. Make up juga bisa teman-teman. Ya, semuanya punya penonton dan pasarnya sendiri. Jangan takut gak ada penonton teman-teman, pasti ada penonton. Asal konsisten dan mengikuti pasar atau tren sekarang. Nah, berhubung di sini Nisa nggak kasih contohnya ya. Channel apa yang udah besar, yang sesuai dengan profesi ataupun skill kamu, itu kamu bisa cari sendiri di penelusuran YouTube ya. Karena memang banyak sekali YouTuber-YouTuber yang udah mulai duluan dan punya penontonnya sendiri ya. Itu bisa kamu tiru teman-teman. Udah Nisa jelasin berdasarkan 3 hal tersebut teman-teman. Udah ada bayangan kan pastinya mau buat konten apa? Kalau belum, coba difikirkan lagi baik-baik teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah kamu menentukan ide konten channel kamu,
ada hal lagi yang harus kamu lakukan, yakni melihat apakah ide konten tersebut bisa cepat mendatangkan penonton atau malah sepi. Kemudian, apakah konten tersebut juga masih banyak dicari orang lain. Nah, cara menentukan hal tersebut di video selanjutnya ya teman-teman. Nanti link bisa tertera di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Dan juga kritik dan saran boleh langsung tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kalau kamu suka boleh like dan juga subscribe channel ini. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum.